Amerika Serikat bahkan akan meningkatkan kerjasama maritim dengan Indonesia melalui program modernisasi pelabuhan. Waduh. Presiden Amerika bikin penduduk Indonesia ketar-ketir karena akan segera memblokade Selat Malaka. Tapi memang caranya dia naruh pangkalan militer. Pangkalan militer Di Indonesia memang nggak ada. Tapi di sekitar Indonesia banyak banget. ada di Guam kan, dikunci di Guam satu, terus di dekat Singapura ada satu. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Povlitik. Guys, mencurigakan banget nih. Amerika tiba-tiba nawarin Indonesia kerjasama untuk percanggihan pelabuhan-pelabuhan kita dengan teknologi mereka. Wah, tiba-tiba banget nih. Setelah bikin konflik di Selat Hormuz, terus nyasar pelabuhan laut kita nih ceritanya. Tapi ini tuh murni kerjasama atau ada udang di balik batu? Soalnya sudah jadi rahasia umum kalau Amerika sebenarnya juga kepincut sama Selat Malaka. Gimana nih guys, kalau menurut kalian kita terima atau tidak nih kerjasama dari Amerika ini? Ini nih informasinya nih guys ya, dari CNBC Indonesia. Amerika Serikat menyoroti pelabuhan Republik Indonesia. Amerika Serikat bahkan akan meningkatkan kerjasama maritim dengan Indonesia melalui program modernisasi pelabuhan. Waduh. Tapi kok malah mencurigakan gitu ya guys ya. Kenapa nih setelah mereka bikin konflik dan menutup Selat Hormuz, kok mereka tiba-tiba mau kerjasama dengan Indonesia? Apalagi di bidang maritim kayak begini. Sebenarnya apa nih yang mereka incar dari kita guys? Apakah Selat Malaka? Presiden Amerika bikin penduduk Indonesia ketar-ketir karena akan segera memblokade Selat Malaka. Konflik di Iran akan pindah ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ternyata ini karena Presiden Donald Trump berhasil memblokade Selat Hormuz dan akan lanjut menguasai Selat Malaka. Tapi dia membutuhkan akses udara supaya pesawat tempur Amerika mudah patroli di atas Selat Malaka. Izin ini disebut Blanket Overflight Access dan saat ini masih ditinjau oleh pemerintah kita. Lalu kenapa Presiden Amerika perlu melakukan ini? Ternyata ini karena Amerika sedang memainkan strategi untuk mencekik aliran minyak ke Cina dan ekspor minyak dari Rusia. Ini dilakukan untuk menguasai perdagangan minyak dan menguatkan dolar yang disebut strategi petrodolar. Ngeri banget, habis dari Venezuela ke Selat Hormuz dan sekarang sampai ke Selat Malaka. Padahal lebih dari 70% perdagangan di Asia Timur lewat Selat Malaka dan 48%-nya dikontribusi oleh Cina. Kalau Selat Malaka dikuasai, perdagangan Cina akan tertekan dan Indonesia yang persis ada di tengah-tengahnya bisa jadi alat Amerika. Anehnya justru Indonesia menambah masalah dengan Amerika setelah Pak Bahlil diminta Pak Prabowo cari minyak dan dapatnya malah kerjasama impor serta pembangunan kilang dengan Rusia. Menurut Pak Bahlil, ini politik bebas aktif gaya baru. Tapi kok kelihatannya seperti cari mati dan Indonesia semakin tidak aman. Teman-teman, langit di Indonesia adalah kedaulatan kita. Jangan sampai di atas kepala kita ada jet tempur apalagi rudal Amerika. Keputusan sebesar ini tidak boleh diputuskan sembarangan. Jangan sampai rakyat Indonesia yang habis boncos MBG masih harus menaikkan anggaran pertahanan. Kalau kalian udah siap belum melihat jet tempur Amerika di atas kepala? Sudah bukan rahasia umum ya guys ya, kalau Amerika mengincar Selat Malaka, dan ini udah menjadi kebiasaan deh kayaknya ya buat Amerika ini. Padahal kan mereka pengen memblokade Cina gitu ya, tapi kenapa Indonesia harus disangkut pautin? Kenapa Selat Malaka harus mereka incar? Setelah Selat Hormuz terus dipikir Selat Malaka bisa gitu dikuasai sama mereka guys. Gimana nih kalau menurut kalian? Diterima nggak nih tawaran kerjasama dengan Amerika itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita semua tahu ada 6 selat utama di dunia ini, atau disebut Major Strait. Dari 6 selat utama dunia tersebut, 4 ternyata berada di Indonesia. Mengapa dikatakan Major Strait atau selat utama? Benar, selat itu adalah laut di antara 2 pulau. Ada ratusan sebenarnya di dunia ini. Tapi mengapa dikatakan ada selat utama? Karena selat itu dilalui oleh kapal perniagaan. Jalur niaga tersebut memberikan julukan sebagai Major Strait. Dari 6 selat tersebut, nomor 1 ada di wilayah Indonesia, yaitu Selat Malaka. Sekali lagi, dari 6 selat penting dunia tersebut, 4 berada di Indonesia, di mana kita ketahui terusan Panama, terusan Suez itu adalah selat yang di luar Indonesia. Tetapi tahukah kita bahwa Selat Malaka adalah selat yang dilewati lebih dari 100.000 vessel atau kapal niaga besar setiap tahunnya, dan selat ini merupakan selat terbanyak dilintasi kapal, sehingga dikatakan sebagai selat nomor 1 di dunia. Kita perhatikan negara di utara Indonesia, ada Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Cina, di mana semuanya adalah negara produsen besar di dunia. 20% vessel mereka
ke Amerika Utara. 80% kapal niaga mereka menuju arah Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Dan semuanya melalui selat di Indonesia. Bahkan ada 18 juta barel per hari kebutuhan BBM negara utara Indonesia tersebut, di mana 80%-nya disediakan oleh Selat Hormuz, juga melalui Selat Malaka. Australia kalau mengirim barang ke negara utara Indonesia tersebut, pasti melewati Selat Lombok dan Selat Makassar. Ini nih guys ya, alasan kenapa Amerika Serikat mau mengincar Indonesia. Ya karena ya dari 6 major strait atau selat utama di dunia, di Indonesia nih ada 4 guys. Ada Selat Malaka, ada Selat Lombok, ada Selat Makassar. Ini nih posisi Indonesia yang seperti ini nih yang kemudian diincar sama Amerika Serikat. Apalagi Selat Malaka ini merupakan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik yang mengarah ke Cina guys. Makanya salah satu cara yang mereka lakukan agar minyak-minyak itu tidak sampai ke Cina, ya mereka menguasai Indonesia, mereka menguasai Selat Malaka. Bayangkan separuh jumlah kapal di dunia rutenya diatur oleh Indonesia. Sebelum perjanjian UNCLOS tahun 82, laut di antara pulau-pulau kita masih dianggap laut bebas. Kapal asing bisa lewat sesuka hati tanpa izin Indonesia. Jelas itu mengganggu kedaulatan kita. Karena itulah tahun 57 lahirlah Deklarasi Juanda yang menegaskan laut antar pulau adalah satu kesatuan wilayah Indonesia. Dunia baru mengakuinya setelah UNCLOS 1982 dan sebagai hasilnya kita diberi keistimewaan khusus. Hak untuk menetapkan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Kapal asing tetap boleh lewat tapi harus di jalur yang kita tentukan dan di bawah pengawasan penuh militer Indonesia. Ada 3 jalur utama, ALKI 1 lewat Selat Malaka, Sunda, Natuna. ALKI 2 lewat Selat Lombok, Makassar, dan ALKI 3 lewat Laut Maluku, Arafura. Ketiganya adalah urat nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Dan inilah yang bikin Indonesia istimewa. Hanya kita yang punya jalur internasional di bawah kedaulatan sendiri. Negara lain, bahkan Filipina yang juga negara kepulauan cuma punya ZEE. Kalau mau, kita bisa saja membuat rute kapal asing muter-muter seperti ini dulu sebelum nyebrang ke samudra. Tapi tenang, kita tetap profesional menjaga stabilitas dunia. Karena tanpa Indonesia, perdagangan global bisa tersendat. Indonesia bukan cuma di tengah peta, tapi di tengah nadi kehidupan laut dunia. Nih, bukan cuma buat Amerika Serikat atau Cina, bahkan juga seluruh negara di muka bumi ini guys. Sangat tergantung dengan jalur strategis yang ada di negara kita ini. Berarti tugas kita apa dong? Ya tentu saja menjaga kedaulatan guys. Karena nggak bisa ditawar-tawar tuh yang namanya kedaulatan, ya kan? Presiden Prabowo bikin sejarah. Indonesia bersiap miliki kapal induk pertama. Sejarah baru selangkah lagi diukir. Untuk pertama kalinya sejak Republik ini berdiri, Indonesia bersiap memiliki kapal induk. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Giuseppe Garibaldi akan menjadi tonggak baru kekuatan maritim Indonesia. Tonton video ini sampai habis. Ini bukan sekedar gaya-gayaan alutsista ya, ini adalah kalkulasi geopolitik yang luar biasa matang. Melalui skema transfer teknologi dan join crew langsung di Italia, prajurit TNI Angkatan Laut dididik untuk menguasai 100% kapal komando ini. Tujuannya, efisiensi anggaran tercapai, kemampuan tempur instan didapatkan, dan efek gentar bagi asing langsung melesat. Meskipun bertipe kapal induk ringan, jeroan Garibaldi sangat mematikan. Kapal ini membawa jet taktis STOVL, helikopter anti kapal selam, dan sistem rudal Aspide. Kehadirannya langsung menyejajarkan Indonesia dengan raksasa maritim Asia seperti Cina dan India. Jadi, Indonesia kini menjadi negara kelima di Asia yang memiliki pangkalan udara terapung. Langkah berani ini mengirimkan pesan yang sangat tegas ke seluruh dunia. Di era Prabowo, kedaulatan maritim Nusantara tidak bisa ditawar lagi. Kita tidak lagi sekedar menjaga pantai, kita siap mengawal samudra. Indonesia emas yang kuat dan disegani bukan lagi impian, tapi kenyataan di depan mata. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya pantas saja guys, kalau Pak Prabowo ngebet banget gitu ya untuk mengakuisisi kapal induk Garibaldi. Karena pertahanan laut Indonesia ternyata memang harus diperkuat. Ingat ya guys ya, Pak Prabowo ngebet untuk beli Garibaldi ini bukan gaya-gayaan aja, tapi buat ngasih paham Amerika Serikat atau bahkan negara-negara lainnya nih ya, negara manapun. Kalau Selat Malaka punya penjaga yang sah
Jadi buat siapa saja, negara mana aja, jangan coba-coba, jangan cawe-cawe untuk mengusik kedaulatan Indonesia. Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling penting secara strategis di muka bumi? Terletak di Asia Tenggara, gugusan unik lebih dari 13.000 pulau di Indonesia berfungsi sebagai jembatan alami antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yes. Wilayahnya membentang seluas 1,9 juta kilometer persegi, bahkan lebih panjang dari ujung ke ujung dibandingkan dengan negara Chili. Bagaimana dengan jumlah penduduknya? 279 juta jiwa. Pulau Jawa, meskipun tampak kecil di peta, memiliki penduduk yang lebih banyak daripada seluruh wilayah Rusia, negara terbesar di dunia berdasarkan luas daratan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah umat muslim 7 kali lipat lebih banyak daripada Arab Saudi. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di planet ini. Dari sisi ekonomi, Indonesia adalah negara berpendapatan menengah ke atas dan merupakan produsen nikel terbesar di dunia yang sangat krusial bagi industri baterai dan mobil listrik. Namun, inilah alasan utama mengapa posisi Indonesia begitu strategis. Indonesia menguasai jalur perairan global yang sangat penting, meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Titik-titik penyempitan ini menghubungkan dua samudra utama dunia. Siapapun yang menjalin kerjasama dengan Indonesia akan memengaruhi arus perdagangan global. Jika Anda ingin memahami arah strategi sebelum menjadi headline, faktanya guys, Indonesia ini memang negara yang wilayah lautnya paling penting bagi seluruh dunia. Ya tentu saja soal perekonomian. Karena para pedagang-pedagang dari seluruh dunia harus melewati Indonesia. Entah itu melewati Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, atau bahkan Selat Makassar. Seperti yang sudah kita bahas tadi, dari 6 selat utama yang ada di dunia, Indonesia memiliki 4 guys. Wah, ini kan sungguh anugerah yang sangat luar biasa sekali ya kan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya kali kita mau diem aja gitu ya saat Amerika Serikat berusaha berambisi untuk menguasainya, kita bakal mengawalnya kan, kita bakal menjaganya kan. Indonesia sekarang punya senjata laut yang bikin kapal musuh berpikir 2 kali. Senjata ini bernama ATM ACA, rudal anti kapal jarak jauh buatan Turki yang dipilih untuk kapal perang modern TNI AL. ATM ACA mampu menyerang target hingga lebih dari 200 km, terbang rendah di atas laut, dan menghindari radar musuh. Rudal ini dijuluki Harpoon Killer karena teknologinya lebih baru dan daya hancurnya besar. Dengan laut seluas Indonesia, apakah ATM ACA sudah cukup jadi penjaga Nusantara? Tulis pendapatmu. Wah, nggak cuma kapal induk Giuseppe Garibaldi guys. Ternyata nih Indonesia juga udah punya rudal anti kapal buat menjaga laut Indonesia. Didatangkan dari Turki guys. Namanya Atmaca atau ATMCA. Ya begitulah guys ya. Indonesia ternyata akhir-akhir ini memperkuat pertahanan ya karena dunia lagi gonjang-ganjing guys, dan mungkin Pak Prabowo udah ngebaca nih kalau suatu saat bisa aja Selat Malaka atau selat-selat kita yang lain dikuasai oleh Mama Rika dan sekutunya. Wah, jenius juga ya guys langkah yang diambil sama Pak Prabowo ini, gak main-main. Kedaulatan Indonesia gak bisa ditawar-tawar walaupun dengan iming-iming kerjasama yang sepertinya menggiurkan gitu. Tapi memang caranya dia naruh pangkalan militer. Pangkalan militer Di Indonesia memang nggak ada. Tapi di sekitar Indonesia banyak banget. ada di Guam kan, dikunci di Guam 1, terus di dekat Singapura ada 1. Loh, itu pokoknya di sekitarnya Freeport aja ada 2 Ada kalau salah. Iya. Di Nugini, di dekat Filipina. Bener. Wah. Nah, Iya. karena Filipina negara dia ibaratnya. Oke. Jadi nggak bisa salahin kalau Filipina ada tempat dia karena afiliasi. Nah, Indonesia ini kan unik. Dibilang aliansi enggak, tapi nyatanya under table ya iya gitu kan. Jadi jangan salahkan kalau kenapa Indonesia harus nurut sama, ya lu kalau nggak nurut dari awal juga nggak merdeka. Tapi Waduh, apalagi nih ya faktanya Indonesia ternyata sudah dikepung guys ya sama pangkalan militernya Amerika Serikat. Mereka mengawasi kita 24 jam guys. Di mana aja tuh tadi yang udah disebutkan, ada di Guam, Papua Nugini, sekitar Singapura, bahkan juga di sekitar Filipina guys. Wah, berarti memang ada sesuatu yang diincar dari negara kita Indonesia ini.
kita kaya sumber daya alam ya kan. Tapi laut-laut kita ternyata juga memiliki jalur yang berharga bagi negara-negara yang katanya besar itu, guys. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin serius mengembangkan pelabuhan-pelabuhan internasionalnya. 4 proyek besar kini sedang berjalan untuk menghubungkan Nusantara dengan dunia. Pertama, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, salah satu proyek strategis nasional. Pelabuhan ini akan menjadi tulang punggung logistik Indonesia, mengurangi biaya transportasi barang, dan meningkatkan efisiensi ekspor, terutama untuk sektor otomotif. Dengan pembangunan bertahap, Pelabuhan Patimban akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global. Kedua, di ujung timur Indonesia, Pelabuhan Internasional Hub Bitung hadir sebagai jembatan perdagangan internasional. Pelabuhan ini didesain untuk mempermudah kegiatan bongkar muat peti kemas, menjadikan kawasan timur Indonesia lebih terhubung dengan pasar internasional. Ketiga, di Sumatera Utara, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung menjadi gerbang utama ke wilayah barat Indonesia. Dengan mendukung kawasan ekonomi khusus Seimangkei, pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pusat kargo strategis yang akan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional. Dan keempat, tak hanya untuk logistik, Pelabuhan Ambon Baru hadir dengan konsep pelabuhan terintegrasi. Dari terminal peti kemas, terminal Roro, hingga pelabuhan perikanan, Pelabuhan Ambon Baru dirancang untuk mendukung sektor maritim sekaligus mendongkrak potensi perikanan di Indonesia. Dengan pembangunan keempat pelabuhan ini, Indonesia siap menjadi poros maritim dunia. Dari barat hingga timur, kita melangkah lebih jauh, membuka peluang baru, dan menguatkan ekonomi bangsa. Mari kita bangga menjadi bagian dari perjalanan besar ini. Karena itulah guys, Pak Prabowo juga membangun pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional di negara kita. Ya, ada 4 tuh tadi yang udah disebutkan. Ada Patimban, ada Bitung, ada Kuala Tanjung, ada Ambon juga. Ya buat apa guys? Biar ekonomi kelautan kita ini bisa lebih maju lagi. Dan tentu saja biar nggak jadi incaran asing, termasuk Mama Rika. Dan topik pertama kita akan bahas terkait dengan air laut. Ini juga paling banyak di komen oleh masyarakat gitu ya. Dan kalau kita lihat selama ini kita juga sering dengar tentang ekspor pasir laut Indonesia. Namun siapa yang sangka sekarang air laut pun bisa menjadi komoditas ekspor yang laris manis di pasar internasional. Dan berdasarkan data ekspor dengan kode HS250100050, Indonesia secara aktif mengekspor air laut ke 5 negara utama. Negara tetangga Malaysia menjadi importir terbesar. Negeri jiran menyerap 21,6 ton air laut Indonesia sepanjang 2023 dengan nilai $19.000 atau sekitar 309 juta rupiah. Selain Malaysia, ada juga Rusia, Vietnam, Korea Selatan, dan juga Singapura. Gak cuma jalur lautnya aja yang menggiurkan guys, ternyata air laut pun milik Indonesia ini juga ada yang suka, bahkan beli. Ya tetangga kita Malaysia, sampai Singapura pun juga mau beli air laut dari kita loh guys. Luar biasa sekali kan, ya kekayaan alam kita ini, sumber daya kita ini, anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan ini guys. Di laut ada ikan-ikan, terumbu karang dan lain-lain ya kan, yang bahkan sampai dicuri, dimaling sama negara lain. Airnya pun ada yang mau beli, pasirnya pun ada yang mau beli. Ya wajar gitu kalau jalurnya saja juga menjadi incaran dari negara lain, termasuk Mama Rika. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.